masuk ke dalam segmen 3. Dia sudah ada, maaf, saya selalu lupa nama Anda berdua karena mukanya wajahnya mirip. Marcel Misa. Sandra Winata. Misa sama siapa? Misa sama Raja. Iya. Tapi memang mirip ya? Nggak tahu Enggak, nih, udah banyak banget yang bilang nih. Sebenarnya nggak ada hubungan apa kita beneran dah. Nggak tahu mas, ini kayaknya seringan bareng kali ya. Seringan bareng. Nular. Sekarang mau ngapain? Kabar kabur mas, Kabar kayak kabur. biasa mas. Ya saya harus tahu bahannya dulu. Oh bahan, Wah, lucu ini nggak keren nggak? Insya Allah sih bermanfaat untuk masyarakat Oh semuanya. iya. Yang penting memberikan inspirasi. Iya. Boleh. Kalau memberikan inspirasi boleh. Boleh? Boleh ya? Silakan. Boleh. Oke. Halo pemirsa, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Awe dan rekan saya Wawan. di Kabar Kabur. Tidak ada kabar yang kami kabari karena kami Kabur-kaburan. ya ini tamu kita dua orang pemberani. nih. Pemberani sekali. Nggak ada takutnya ya. Oh, si Mas Kuku dan Dava tadi. Dava tadi nendang-nendang ban. Iya. Dan tadi Dava cerita katanya dia hampir tiap sore katanya nungguin motor yang lewat buat dicegat gitu. Ini takutnya jadi kebiasaan gitu. Kebiasaan nanti pas nggak ada motor yang lewat kayak gitu lagi, jadi sakau sendiri. Wah, ini motor mana ya? Motor ya. Aduh ibu motor jadi semarang ngarepin ya. sakau, ya. Ini sakit dan kasihan juga. Nah tapi ini berhubungan sama mereka yang pemberani ini ya. Kita di sini mau ngomongin soal profesi-profesi ekstrim. Ekstrim. Termasuk membutuhkan nyali yang besar. Iya, pembukaan yang besar ya. Kita mulai dari yang pertama ya. Profesi yang pertama adalah profesi pemberi makan ular. Nah ini, ular kobra. Kenapa nih bahaya? Ya karena bisa digigit lah. Iyalah. Dan ular kobra itu kan bisanya sangat mematikan ya. Digigit sekali aja bisa berapa jam juga bisa meninggal. Ya nggak? Dan ngasih makan ular itu kan bukan kayak ngasih makan anak kecil gitu kayak ini kapal. Nggak bukan gitu. Ular emang nggak bisa kayak gitu. Ini biasanya kan yang ngasih makan nih pawang ya, Weh. Ini kalau pawang ularnya skillnya udah tinggi nih, dia nggak cuma ngasih makan, Weh. Kadang diatraksiin. Ya, biasanya atraksinya tuh yang paling standar tuh nyium kobra. Oh iya. Biasanya nih kobra nih dicium jidatnya nih. Wah. Gue takutnya kobranya nih kebawa perasaan, Weh. Baper dia. Dicium jidatnya, minta nambah cium mulutnya. Dipatok mati. Belumnya kalau minta kepastian ya kan. Oh iya. Aku ini sebenarnya apa Thomas? Kamu anggap apa aku ini gitu ya. Dicium-cium mulu nggak ada status dan gitu kan enak juga. Tapi ini profesi ini mungkin adalah satu-satunya profesi yang kalau mimpi digigit ular itu dia nggak bingung kenapa. Oh iya. Orang kan suka gitu ya, Bos. Aduh, tadi malam saya mimpi digigit ular, kenapa ya? Wah, itu mau dapat rezeki. Oh iya, biasanya gitu. Kalau dia mah enggak nih, mimpi digigit ular. Jadi mimpi ya bukan ya? Gitu ya, karena sehari-hari belum ular. Ya ngomongin mimpi nih, ini mimpi biasanya nih orang-orang nih terlalu serius menanggapi mimpi, Weh. Jadi kayak temen gue ada yang, temen gue cewek nih, dia mimpi jadian sama Joe Taslim. Terus dia kayak bingung gitu, mimpinya nggak sesuai kenyataan ya, aneh banget gitu. Yang namanya mimpi kan yang nggak sesuai kenyataan, bener gak? Iya. Kalau mimpi lo sesuai kenyataan kan hidup lo jadi bosen banget. Lo bayangin nih ada tukang bangunan, udah capek kerja, tidur, pas mimpi nyemen lagi kan. Bosen juga hidupnya. Bosen juga ya? Iya. Nah, berikutnya ya, berhubungan dengan tadi nih ya. Berhubungan yang tadi nih. Dengan pekerja bangunan, profesi ekstrim berikutnya adalah pekerja konstruksi bangunan. Nah, Oh iya. kenapa? Karena pekerja konstruksi ini biasanya tuh, apalagi kalau yang bangunan tinggi, ya dia harus naik-naik ke atas, tinggi banget ya kan. Belum harus berhadapan dengan alat-alat berat, itu berbahaya. Nggak usah ke atas-atas, Weh. Misalkan takut kepleset apa gimana gitu. Ketimpahan batu bata aja udah bahaya, Weh. Sakit. Lu lihat deh kalau ada orang misalkan lagi bangunan gitu, biasanya ada yang dari bawah tuh ngelempar batu bata gitu. Set. Oh yang iya, atas nangkap. Mindahinnya dilempar. Ya. Itu pasangan ini nih, chemistry-nya harus dapat, Weh. Ya? Kenapa? Lah, sekarang misalnya chemistry nggak dapat, yang bawah udah ngelempar, sampai atas sama yang atas disemes. Sama yang bawah nimpa lagi. Emang volley, Pak? Teman-teman yang lain, gitu. Oh itu kayak bulu tangkis ya? Orang iya. bulu tangkis kan biasa gitu kan, mainnya nih misalkan Indonesia lawan Malaysia nih. Pas orang Indonesia mukul, teriaknya, yeah. Pas Malaysia mukul, ya kan? Yeah. Atau orang gini, yeah. Udah melopar. Lanjut. Kita ke Yang bulu tangkis tadi kan katanya ada. Oh iya nih, yang bulu tangkis nih. Lu kalau nonton bulu tangkis ingat gak lu kalau kita tuh nasionalisme tinggi banget. Kita nih penonton nih nggak kenal nih, misalnya gua sama lu nggak kenal gitu. Tapi kalau gua teriak Indonesia, lo pasti dek, Oh, ya kan? Iya. Lu bayangin kalau
lo teriak tapi yang lain nggak ngikut, weh. Karena nggak kenal. Karena nggak kenal. Indonesia adalah negara yang dipimpin oleh seorang presiden. Thanks, takut malu ya. Berikutnya ya, pekerja ekstrim berikutnya adalah pekerja tambang. Nah, Wah, ya pekerja tambang. kenapa pekerja tambang ini tergolong ekstrim? Hah? Karena ya harus masuk ke bawah tanah coba. Oh iya, bener-bener. Ya kan itu bermeter-meter udah gitu di bawah tanah itu kan oksigennya tipis. Oh iya bener tuh, oksigen. Belum ada resiko misalkan longsor, guanya runtuh, wah itu bahaya banget gitu. Tuh oksigennya tipis berarti harus napas harus irit, weh. Iya, misalkan kayak lagi disindir-sindir gitu sama kalau orang kerja kan biasa sindir. Wah, lo kerja dikit makan mulu lo ya. Yeah. Kalau kerja tambang, wah lo kerja dikit napas mulu lo ya. Harus irit napas. Napasnya ya. nggak Iya. boleh Pak ya, napasnya nggak boleh. Apalagi kan kalau kerja tambang kan biasanya jauh di bawah gitu kan. Iya. Ini harus butuh orang-orang yang sabar, weh. Kenapa? Sekarang jangankan di bawahnya ya. Pas turunnya pakai lift aja kan liftnya pasti pelan gitu. Oh, lama kan. lift bangunan Harus ya. sabar, weh. Soalnya gue kadang suka lihat gitu ada orang yang naik lift itu nggak sabar. Nah, contohnya gimana? Lift nih di depan lift, dipencet liftnya. Liftnya belum datang, dipencet-pencetin terus ya. Untuk sabaran. Iya nggak sabar kan. Pencet aja sekali, lift kan katrolnya mesin ya kan. Iya. Kecuali yang ngatrol orang gitu, baru wah ini lama banget. Iya sabar ini yang banyak banget yang naik ini berat ya. Baru. Berikutnya, pekerjaan ekstrim berikutnya adalah target girl. Target gitu. Target girl itu biasanya tuh ada di acara, di acara sirkus-sirkus. Jadi cewek berdiri, nanti yang dilemparin pisau. Oh iya. Nah ini jelas bahaya ya nggak? Karena kalau meleset sedikit aja itu kan bahaya ya nggak? Karena yang dilempar itu kan pisau beneran. Kalau kena mata, sakit ya kan? Kecuali kalau Srimulat gitu, misalkan dilempar, Dan si target girl ini, itu tuh harus senyum. Oh iya. Pernah nggak ngeliat cemberut? Nggak pernah, pasti senyum. Jadi mungkin kalau ketusuk juga, gitu. Tetap senyum. Harus senyum. Enggak, Oh enggak ya, Bang? enggak bahaya. Oh iya, ini jago soalnya. Enggak bahaya. Enggak bahaya ya? Saya main lempar pisau udah tahunan, udah 10 tahun kali. Baru nancep sekali. Berarti diganti lembing aja Mas Dedi kalau udah biasa pisau lembing. Oh bener. Kecelakaan tuh baru sekali. Tapi Nancepnya kecelakaan kemana? juga, Mas. Nancep ke kaki. Sakit juga tadi Mas itu, Mas. Sakit dioperasi terus. Masih senyum nggak? Kenapa? Masih senyum nggak? Ya senyum lah di panggung kok. Nggak bahaya. Bahaya. Mas. Enggak. Selama tidak ada tuntutan ke polisi, tidak bahaya. Oh iya. Bahaya itu kalau udah dituntut. Kalau cuma nancep doang ganti rugi mah nggak bahaya. Bener. Saya lagi nyari, nah makanya itu suka salah konsep. Orang bilang target girl itu sebenarnya salah. Karena dia tidak jadi target kan. Oh, Yang target kan iya. samping-samping ya kan. Betul. Nah, Jadi yang benar namanya apa, Mas? kenapa? Namanya yang benar apa itu? Nggak ada Papan, namanya papan. sebenarnya. Makanya saya tuh lagi nyari gimana kalau yang dilempar tuh cowok. Ini Mas cocok, Mas. Dia emang udah Saya bosan punya hidup juga. ide gitu. Saya punya ide gimana kalau nanti kabar kabur minggu depan saya bawa papannya. Untuk Kita saya lihat minggu depan. kita lihat dari berdua siapa yang tidak senyum kita keluarkan gitu. Senyum ya? Enu ya? Mas, Oke, Mas. ya? Oke. Kayaknya lebih seru kalau yang di ini pemain beatbox, Mas. Pernah ya. Kita lihat nanti ya. Ya, coba. Ini boleh lanjut aja dulu? Boleh. Kayak tegang begini ya. Berikutnya ya, pekerja ekstrim berikutnya adalah stuntman. Stuntman ini Stuntman. udah Ya, ini pasti udah pasti berat juga. berat banget nih. Pasti berat ya, Mas? Ya? Enggak. Pasti berat ini. Pasti Karena berat. stuntman ini lah tugasnya menggantikan apa ya? Pemerannya, Iya, pemeran pemeran utamanya. untuk adegan-adegan yang dianggap berbahaya, terus tuh. seperti itu dibakar. Dibakar. Ya, walaupun nggak semua artis pakai stuntman ya. Cuman ini dia ada beberapa yang nggak mau, udah ganti stuntman gitu. Tapi nggak enak jadi stuntman ini misalkan lagi ngumpul sama temennya, misalkan kayak kita nih, kan stand up komedian. Kalau ada temen, lu stand up komedian, wah coba dong stand up dong. Mas Dedi misalkan pesulap, wah sulap dong ya kan. Kalau stuntman gak enak, Oh, iya. Wah lu stuntman, wah tabrakin kebis dong. Ya kan? Gak enak, Nabrak kaca dong, nabrak kaca. dong ya kan. Apalagi kalau nih stuntman ini bikin komunitas, bikin komunitas terus mereka kopi darat gitu di kafe gitu. Oh, Itu masuknya nggak ada yang lewat pintu itu, nabrak kaca semua. Buang. Nih si Budi kok belum datang, tiba-tiba dari Ethernet buang. Maaf nih telat nih. Ya, pemirsa itu dia tadi pekerjaan-pekerjaan ekstrim ya. Ya.
pekerjaan Eslim. Yang mungkin nih siapa tahu bisa jadi cita-cita ya. Di sini mungkin ada nonton ya jadi cita-cita ya nggak? Iya, ini ngomongin cita-cita waktu itu gue pernah reuni SD ya. Hah? Reuni SD tuh, jadi temen gue ada yang diomongin gitu. Temen gue tuh ada yang kerjanya jadi polisi kan Iya. sekarang. Lo tau gak sih, si itu tuh sekarang polisi tau. Padahal waktu SD tuh dia nakal loh. Nah kan namanya orang kerja pas udah gede kan nggak kelihatan pas SD-nya gimana ya kan. Iya. Tukang bangunan juga pas di SD ya kalau ditanya 1 tambah 1 juga jawabnya 2 weh. Nggak mungkin. 1 tambah 1 berapa? Nggak tahu Bu. Tapi kalau untuk ruangan ini kayak sampai 6 sak nih Bu. Oke, pemirsa sekian dari kami. Kabar-kabar kali ini tidak ada kabar yang kami kabari karena kami Kabur-kaburan. Oke. Baik, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Dan ingat ya, nanti saya mau ngajuin ke produsernya sih nanti ya. Udah oke ya? Udah oke, baik. Enggak. Ya Allah, Saya Mas. tuh udah berhenti ngelempar pisau lebih dari 1,5 tahun. Mas, ya Allah. Berarti kaku lagi gitu lah. Oh iya, ya. Itu biasanya harus Gunting latihan kuku lagi. aja, Mas, gunting Kita kuku. coba lempar tanpa latihan. Mas, ya Allah, Mas. Lempar aku nggak bisa, Mas. Lempar rokok aja, lempar rokok. Anda harus ngerasain yang namanya pisau Ya Allah, dilempar, Mas. nempel dekat mata, itu hidup seperti nggak ada dosanya setelah itu. Weh, minggu depan lu ada acara nggak? Ada. Minggu depan ada acara kayak. Besok. Kita lanjut lagi saat ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.